Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja di rumah ya. Tetap stay home, stay safe, stay fit di rumah. Selamat datang bagi kalian semua kembali di video pembelajaran mister yang kedua. Senang sekali buat video bagi kalian pokoknya. Hahaha. Now we start into chapter 14 and 15, yang mana untuk chapter 14 and 15 ini ada 3 materi, yaitu using will or going to, yang dimana dua-duanya artinya akan, lalu ada short message artinya pesan pendek, lalu ada noun semuanya berarti pengumuman. Jadi let's go, we start the lesson now. Langsung aja kita ke bahasan pertama, yaitu adalah using will or going to, yang dimana dua-duanya itu sama artinya akan. Fungsinya adalah untuk first, membuat rencana atau maksud. Jadi kalau kalian ingin merencanakan seperti lagi liburan, mau pergi kemana pas lagi mau sekolah, pakai will or going to. Begitu juga dengan maksud, misalnya kalian ingin bermaksud melakukan sesuatu, ingin melakukan membeli, atau misalnya pengen memasak, nah itu juga bisa pakai will or going to. Itu adalah fungsi pertama. Lalu the second itu membuat prediksi, biasanya dipakai untuk misalnya ngomongin cuaca, misalnya hari ini akan cerah, nah itu dipakai tuh kata will or going to nya, jadi bisa untuk membuat prediksi. Lalu nomor 3, the third, itu menceritakan kejadian di waktu yang akan datang. Misalnya kalau kalian tahun ini akan masuk umur 15, nah will going 15, nah makin dipakai kan will-nya. Jadi seperti itu 3 fungsi dari will or going to. Nanti kita akan bahas masing-masing contohnya satu persatu. Sekarang berikut adalah contohnya. Pertama ada we are going to Lombok next holiday. Ini adalah bagian yang pertama, yang dimana maksudnya adalah membuat rencana. Dipakaikan we are going to, kami akan pergi ke Lombok liburan selanjutnya. Jadi itu salah satu contohnya bentuk rencana. Lalu contoh yang kedua, I will cook for you. Saya akan masak untukmu. Ini adalah contoh untuk yang kedua, untuk menyatakan maksudnya tadi misal bilang. Lalu ada yang selanjutnya, dimana contoh ketiga, masih ingat tentang apa? Ya, masih ingat. Oh iya, membuat prediksi. Nah, contohnya ada misal it will rain today. Nah, atau artinya adalah akan hujan nih hari ini. Nah, berbentuk prediksi kan, seperti itu maksudnya. Lalu selanjutnya, contoh yang keempat adalah grandma is going to 75 this year. Menyatakan kejadian yang akan datang, seperti itu loh. Jadi neneknya akan berumur 75 tahun ini, dipakai kata will or going to nya. Seperti itu kira-kira contohnya. Now we continue into definition. Kita ke definisinya sekarang. Apa itu short message? Short message adalah salah satu jenis fungsional teks yang berisi informasi atau pemberitahuan secara singkat. Judulnya yang short, jadi dia singkat, isinya singkat jelas. Nah, bagaimana singkatnya? Nanti kita akan lihat bagaimana ciri-cirinya. So, let's continue. Sekarang yang kita bahas ciri-ciri short message. Ada 4 ciri-ciri short message yang bisa kalian lihat. Pertama ada sender, pengirim, ada receiver, penerima, lalu dia juga harus singkat karena dia short message, jadi langsung intinya aja, dan jelas. Jadi maksud dan tujuan dari short message itu langsung dikasih tahu dari awal, mau apa, ngomong apa. Begitulah kira-kira. Nextnya kita bisa lihat contoh beberapa short message. Check this out.
Berikut adalah contoh dari short message. Short message itu sendiri ada dua. Pertama memo, lalu contoh yang kedua itu berupa ada chat. Kita bahas memo dulu ya. Nah, dari ciri-cirinya ada jelas kepadanya misal Zainal Abidin, dari director. Langsung jelas, singkat, menghadiri rapat di Hotel Sriwijaya. Jadi langsung intinya aja. Harus singkat, jelas, padat. Begitulah untuk short message bentuknya memo. Dan juga lebih formal dia biasa aja bentuknya. Next, langsung kita ke bentuk yang kedua, ada chat. Apalagi chat ini lebih simpel lagi ya, karena biasa disebut lebih pribadi. Kalian bisa ngechat lah pastinya. Oke, itu adalah contoh dari beberapa short message. Kita lanjut ke bahasan kita yang ketiga, yaitu announcement. Announcement kalian tahu pasti apa? Pengumuman. Apa sih definisi dari pengumuman? Nah, mari kita lihat definisinya adalah sebagai berikut. Pengumuman adalah pemberitahuan secara resmi, ingat resmi, tentang kejadian atau sesuatu, baik dengan tertulis maupun lisan. Jadi kalau dia udah resmi, udah umum, baik tulisan maupun lisan, itulah termasuk pengumuman. Apa contohnya? Banyak, pasti kalian pernah lihat. Nah, untuk lebih mendalam lagi apa itu announcement, jadi so check this out. Sekarang kita bahas fungsinya. Fungsinya dari pengumuman itu sendiri pastinya memberitahukan pada semua orang khalayak umum luas informasi atau kejadian terjadi. Jadi fungsi pengumuman itu nyebar luasin kejadian apa sih, announcing apa sih gitu loh. Makanya disebutnya kejadian umum secara luas. Itulah kira-kira fungsinya dari pengumuman. Strukturnya itu sendiri ada 4 dari announcement tersebut. Yang pertama ada opening atau titel judulnya yang pasti. Yang pertama itu pembukaan, masih tahu ada apa, pengumuman apa, tentang apa. Lalu yang kedua adalah tentang konten, isinya memuat tentang isi pokok pengumuman itu membahas tentang apa. Lalu yang terakhir yang keempat adalah closing. Biasanya closing ini, penutupan ini tentang kontak yang bisa dapat dihubungi dalam pengumuman tersebut atau informasi yang lebih lanjut. Sekarang bisa lebih concern kepada isi dari pengumuman tersebut agar kalian nanti pas lagi buka tidak salah. Jadi konten atau isi dari pengumuman haruslah ada. Satu, kepada siapa pengumuman ditujukan. Jadi harus tak jelas buat siapa, buat masyarakat umum, apa buat murid atau buat guru-gurunya. Jadi dalam pengumuman itu harus dikasih tahu secara jelas. Kalau buat murid for student, atau guru for teacher, seperti itulah kira-kira. Next, lalu yang kedua adalah isi dari pengumuman tersebut haruslah memuat tentang tujuan dari pengumuman itu sendiri. Jadi pengumuman itu ingin ngebahas apa, intinya ngomongin apa. Kalau ngomong itu tujuannya nggak ada, yang nggak jelas ngomongin tentang apa, itu bukan pengumuman, namanya hoax berarti ya. Jadi ingetin tujuannya itu sendiri ya juga harus jelas. Lalu next, untuk yang ketiga juga adalah tentang kapan acara atau kejadian terjadi. Kapannya harus jelas, tanggalnya, bulannya, tahunnya, jamnya pun harus jelas. Jadi tidak ada ambigu informasi tentang pengumuman tersebut. Nah, pengumuman harus memuat informasi yang jelas, tepat, akurat. Lalu yang keempat adalah tempat kejadian atau acara. Udah jelas tanggalnya, ya tempatnya juga harus jelas. Nanti pengumuman apa, orang yang pengen bahas itu jadi nyasar kalau nggak jelas gitu ya. Makanya segala isinya itu penting dalam pengumuman. Lalu jelas atau yang terakhir itu bisa kalian lihat siapa yang membuat pengumuman. Jadi harus jelas siapa yang buat pengumuman, apakah dia ada sangkut pautnya, apa orang yang benar-benar punya wewenang. Kalau nggak punya kan berarti kan wah ini nggak jelas nih. Nah sekarang setelah kalian sudah mengetahui 5 part dari konten atau isi pengumuman itu apa, kita lihat contohnya sekarang. Kalian bisa lihat tuh contoh dari pengumuman tersebut. Ada openingnya, judulnya, ada kontennya yang memuat tentang tempat, waktu, segala macam tadi misal jelasin. Lalu ada closingnya, biasanya tentang kontaknya yang bisa kalian lihat atau bisa kalian hubungi apabila kalian tertarik atau mungkin kalian
ingin mendapatkan informasi yang lebih detail lagi, itu biasanya ada di closing. Jadi ingat, ada opening, ada konten, ada closing. Nah, udah kalian dapat pahami. Sekarang it's time to practice. Untuk praktis sendiri, Mister bagi dua, ada praktis tentang short message. Nah, kalian bisa lihat soalnya ada 5 soal. Nah, kalian bisa jawab nanti di kolom komentar, kalian jawab di sana pertanyaannya ya. Lalu di bagian kedua ada tentang soal tentang announcement, 5 soal juga. Juga jawab di kolom komen. Kalau bisa di komen di satu komen aja ya, biar nggak ribet gitu loh. Silakan. Now, sekarang kalian bisa jawab mulai dari sekarang. So that's all from me guys, that's enough of my video today. So I hope you can understand, jadi bisa harap kalian bisa pahamin, mengerti pembelajaran dari Mister, video dari Mister. Apabila ada yang kurang dimengerti, mohon maaf karena keterbatasan Mister punya. Jadi seperti yang bisa bilang sebelumnya, tetap di rumah, jangan kemana-mana, jangan bandel. Kalau bandel keluyuran gak jelas, kenapa-napa, Mister gak tanggung jawab pokoknya. So stay fit, stay healthy, stay at home, and see you to the next video. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.